Om Swastiastu, Om Oignamastu Namo Sidam, Om Anubhadra Ketawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang saya hormati para sulingge, pemangku, dosen, serta seluruh umat sedharma yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan penuh kedamaian. Umat sedharma, dalam kehidupan umat Hindu, setelah kita melaksanakan persembahyangan, kita hampir selalu menerima dua anugerah suci, yaitu tirta dan bija. Tirta dipercikan sebagai simbol penyucian diri, sedangkan bija berupa butiran beras suci yang ditempelkan di dahi, di dada atau di leher dan juga dikonsumsi. Umat sedharma, tradisi ini telah dilakukan secara turun-temurun oleh umat Hindu khususnya di Bali. Namun seringkali kita melaksanakannya hanya sebagai kebiasaan saja tanpa memahami makna yang terkandung di dalamnya. Padahal dalam ajaran agama Hindu, setiap simbol dalam ritual keagamaan selalu memiliki makna filosofis yang sangat mendalam. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Dharma Wacana dengan judul Makna Filosofis Nunas Bija, mengapa dikenakan di dahi, di dada, dan juga dikonsumsi. Umat sedharma yang berbahagia, dalam persembahyangan selain nunas tirta, kita juga nunas bija atau mebije. Kata bija atau wija dalam bahasa Sanskerta disebut sebagai gandaksata, yang berasal dari kata ganda dan aksata. Ganda berarti harum atau wangi, dan sedangkan aksata berarti butiran padi-padian yang utuh. Dengan demikian, gandaksata berarti butiran beras yang utuh dan harum. Nah, bija biasanya dibuat dari beras yang dicuci dengan air bersih atau air cendana, sedangkan kadangkala juga dicampur dengan kunyit sehingga berwarna kuning dan disebut bija kuning. Umat sedharma, dalam ajaran agama Hindu, bija memiliki makna simbolis yang sangat dalam. Bija merupakan lambang Kumara, yaitu putra atau wija dari Batara Siwa. Sebagai filosofis Kumara yang melambangkan benih kesiwaan atau benih kedewataan yang bersemayam dalam setiap diri manusia. Dengan demikian, Mawija atau Mabija memiliki makna menumbuh kembangkan benih kedewataan dalam diri manusia. Oleh karena itu, disarankan menggunakan beras yang utuh atau aksata. Secara filosofis, hal ini melambangkan benih kehidupan yang masih sempurna. Bahkan secara ilmiah, beras yang pecah atau patah tidak akan bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Hal ini mengandung makna bahwa setiap potensi spiritual manusia harus dijaga agar tetap utuh sehingga dapat berkembang menuju kesucian dan kebijaksanaan. Konsep ini juga dijelaskan dalam Kitab Bhagavad Gita Adhyaya 10 Sloka 39 yang berbunyi Capi Sarwa Bhutanam Bijam Tad Aham Arjuna Natat Asti Wina Yatshian Maya Bhutam Cara Caram, yang artinya, wahai Arjuna, aku adalah benih yang menghasilkan segala makhluk. Tidak ada makhluk baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang dapat hidup tanpa aku. Jadi, sloka ini mengajarkan bahwa Tuhan adalah sumber dari seluruh kehidupan. Dengan demikian, bija melambangkan benih ketuhanan yang ada dalam diri manusia. Ketika kita menerima bija setelah sembahyang, sesungguhnya kita ada menerima simbol anugerah Tuhan yang mengingatkan kita bahwa dalam diri kita terdapat benih kesucian yang harus kita pelihara. Umat sedharma, ada tata cara penempatan bija dalam menumbuh kembangkan benih kedewataan dalam tubuh manusia. Penempatan bija tidak boleh sembarangan.
Dalam ajaran spiritual terdapat titik-titik energi dalam tubuh yang disebut panca adisesa, yaitu 5 titik yang peka terhadap sifat kedewataan. Kelima titik tersebut yaitu yang pertama ada pusar atau manipura cakra, yang kedua ada ulu hati atau padma hridaya atau anahata cakra, yang ketiga ada leher atau wisuda cakra, yang keempat di dalam mulut atau langit-langit, yang kelima di antara dua alis mata atau ajna cakra. Namun dalam praktik persembahyangan sehari-hari biasanya difokuskan kepada 3 titik utama, yaitu di antara dua alis atau ajna cakra, di leher atau di dada atau wisuda cakra, di dalam mulut atau untuk ditelan. Nah, hal ini karena dalam kondisi persembahyangan dengan pakaian adat tidak semua titik dapat dijangkau dengan mudah. Umat sedharma yang berbahagia, kita akan membahas 3 titik penempatan bija. Yang pertama, bija di dahi. Setelah kita menerima bija, umat Hindu biasanya menempelkan bija pertama di dahi, tepatnya di antara kedua alis. Nah, dalam ajaran yoga, bagaimana disebut dengan ajna cakra yang melambangkan pusat kesadaran dan kebijaksanaan spiritual. Penempatan bija di dahi melambangkan penyucian pikiran. Pikiran adalah sumber dari segala tindakan manusia. Jadi pikiran yang baik, maka perkataan dan perbuatan kita juga akan baik. Ketika menempelkan bija di dahi, biasanya diucapkan doa Om Sriam Bhavantu, yang artinya semoga kemuliaan dan kesejahteraan menyertai diri kita. Jadi hal ini bermakna bahwa penempatan melambangkan penyucian pikiran serta harapan agar manusia memperoleh kebijaksanaan dalam kehidupannya. Nah, konsep ini juga dijelaskan dalam kitab suci Sara Samucaya Sloka 80, yang artinya pikiran yang menjadi penyebab manusia terikat atau mencapai kebebasan. Jadi pikiran yang terikat pada kenikmatan keduniawian menyebabkan keterikatan, sedangkan pikiran yang terbebas dari keterikatan akan membawa manusia menuju kebebasan. Jadi sloka ini menjelaskan bahwa pikiran memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Nah, pikiran dapat membawa manusia pada penderitaan maupun kebahagiaan. Oleh karena itu, manusia harus mampu mengendalikan pikirannya agar tidak dipengaruhi oleh sifat-sifat negatif. Maka hal ini berkaitan dengan makna penempatan bija di dahi yang melambangkan penyucian pikiran sehingga manusia mampu berpikir dengan bijaksana sesuai ajaran Dharma itu sendiri. Yang kedua ada bija di leher atau di dada. Nah, dalam ajaran agama Hindu, dada dalam ajaran spiritual sering dikaitkan dengan pusat hati atau wisuda cakra yang melambangkan cinta kasih. Bila ditempelkan di dada, mengandung makna penyucian hati, yaitu hati manusia harus dibersihkan dari sifat-sifat negatif seperti kebencian, iri hati, dan keserakahan. Maka doa yang diucapkan yaitu Om Sukam Bhavantu, yang artinya semoga kebahagiaan dan kedamaian menyertai kehidupan kita. Jadi ini bermakna penempatan ini melambangkan penyucian hati secara harapan agar manusia hidup dengan penuh kasih sayang dan juga kedamaian. Yang ketiga ada bija dikonsumsi. Setelah menempelkan bija di dahi dan juga di dada, 1 butir bija kemudian dikonsumsi. Dalam tradisi Hindu, sesuatu yang telah disembahyangkan kepada Tuhan dan kemudian diterima kembali oleh umat tersebut atau prasadam.
Doa yang diucapkan adalah Om Purnam Bhawantu, yang artinya semoga kehidupan kita mencapai kesempurnaan. Jadi makna yang terkandung dalam doa tersebut yaitu menelan bija melambangkan bahwa nilai-nilai kesucian tidak hanya ditempelkan di tubuh tetapi harus menyatu dalam diri manusia. Nah, dalam kitab suci Bhagavad Gita, sloka 3. Nah, dalam kitab suci Bhagavad Gita, Adhyaya 3 sloka 13 dijelaskan mengenai makanan suci yang berasal dari persembahyangan yatnya, yaitu arti dari sloka tersebut yaitu orang-orang suci yang memakan sisa persembahyangan yatnya akan terbebas dari segala dosa. Sedangkan mereka yang memasak makanan hanya untuk dirinya sendiri sesungguhnya adalah memakan doa. Jadi sloka ini menjelaskan bahwa sesuatu yang telah kita persembahkan kepada Tuhan menjadi suci dan penuh berkah. Dan bija yang kita konsumsi setelah sembahyang merupakan bagian dari prasada, yaitu anugerah suci dari Tuhan yang telah melalui proses persembahan. Umat sedharma yang berbahagia, untuk memahami makna nunas bija secara lebih nyata, kita dapat melihat contoh dalam kehidupan umat Hindu sehari-hari. Misalnya, seorang anak sejak kecil diajak oleh orang tuanya untuk sembahyang ke pura. Setelah selesai sembahyang, anak tersebut menerima tirta dan juga bija dari pemangku. Nah, pada awalnya anak tersebut pasti atau mungkin hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya, yaitu tanpa memahami maknanya. Namun, ketika ia tumbuh dewasa dan memahami ajaran agama, ia mulai menyadari bahwa tindakan sederhana seperti menerima bija sebenarnya mengandung pesan spiritual yang sangat dalam. Nah, bija yang ditempelkan di dahi mengingatkan untuk menjaga pikiran yang baik, dan bija di dada mengingatkannya untuk menumbuh kasih sayang kepada sesama, sedangkan bija yang dikonsumsi mengingatkannya bahwa ajaran Dharma harus benar-benar dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, umat sedharma, secara filosofis bija dapat dianalogikan seperti benih tanaman. Sebuah benih yang kecil jika ditanam di tanah yang subur, disiram dengan air dan dirawat dengan baik, akan tumbuh menjadi pohon yang besar dan memberikan manfaat bagi banyak orang ataupun makhluk hidup. Demikian pula benih kesucian yang ada dalam diri manusia, jika benih tersebut dipelihara melalui pikiran yang baik, hati yang tulus, dan perbuatan yang benar, maka kehidupan manusia akan berkembang menjadi lebih baik dan penuh kebaikan. Namun jika benih itu diabaikan, maka ia tidak akan pernah tumbuh dan berkembang. Di era modern saat ini, relevansi nunas bija dalam kehidupan modern saat ini seringkali menghadapi berbagai tantangan kehidupan seperti tekanan pekerjaan, konflik sosial, serta pengaruh negatif dalam lingkungan sekitarnya. Jadi umat sedharma dalam situasi seperti ini, nilai-nilai spiritual menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan hidup. Jadi ritual nunas bija mengajarkan kita untuk selalu menjaga kesucian pikiran, hati, maupun tindakan yang kita lakukan. Nilai ini sangat relevan dengan kehidupan modern yang menuntut manusia untuk tetap memiliki integritas moral dan juga spiritualnya. Nah, jika setiap orang mampu menjaga pikiran yang baik, menumbuhkan cinta kasih dalam hati, serta melakukan perbuatan yang benar, maka kehidupan masyarakat akan menjadi lebih harmonis dan juga damai. Hadirin umat sedharma yang saya hormati, dalam uraian Dharmawacana yang telah saya sampaikan, dapat kita pahami bahwa bija bukan sekedar butiran beras, melainkan simbol benih kedewataan yang ada dalam diri manusia. Bija di dahi melambangkan
penyucian pikiran, bija di leher atau di dada melambangkan penyucian hati, dan bija yang dikonsumsi melambangkan penyatuan ajaran Dharma dalam diri manusia itu sendiri. Nah, umat Sedharma melalui pemahaman ini diharapkan semua umat Hindu tidak hanya menjalankan ritual secara tradisi semata, tetapi juga dengan kesadaran dan penghayatan spiritual. Baik umat Sedharma yang berbahagia, itulah tadi Dharma Wacana yang telah saya sampaikan. Jikalau ada kekurangan, baik mulai dari perkataan, perbuatan saya atau pengucapan saya yang kurang, saya mohon maaf dan mohon permaklumannya. Jadi akhir kata, semoga Dharma Wacana ini menjadi bermanfaat bagi kita semua, mulai dari anak-anak hingga kita dewasa, menjadi pengertian bagi setiap umat Sedharma dimanapun berada. Jadi sekian Dharma Wacana yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.